Selamat bertemu kembali pada video kali ini. Pak Guru akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali materi yang ada pada pertemuan selama Anda masih di kelas 12. Ini tabel nilai trigonometri ya. Sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, sekans alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, besar nilai dari nilai trigonometri tergantung pada besar sudut ya. Semuanya sudah Pak Guru siapkan tabelnya, tinggal silahkan kalian cermati dan pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas trigonometri, sinus kuadrat X tambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Itu pada pertemuan kemarin juga di kelas 11 itu sudah dibahas kenapa bisa seperti itu, tapi kalian juga bisa membuat pembuktian. Nah, ini sifat-sifat ini kita akan pakai sebagai salah satu bentuk lain ya, ketika kita menghadapi soal-soal yang ada dalam limit fungsi trigonometri terkait dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, kelihatannya rumit, tetapi kalau kita kuasai bentuk itu dan kita bisa memanipulasi bentuk, maka semuanya bisa diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini rumus jumlah dan selisih. Nah, kalau ada soal misalnya cos kayak ini, cos itu kan susah untuk diselesaikan. Nanti bagaimana rekayasa agar didominasi oleh sinus, nanti selesai juga soalnya, karena yang ada dalam rumus limit itu hanya sin dan tangen. Nah, cara memodifikasinya bisa diperhatikan ya, seperti ini. Misalnya ini cos 2 alfa bisa dirubah menjadi ini 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Maksudnya nanti di rumus itu pada soal yang mengandung cos 2 alfa itu cosnya hilang, sehingga bisa kita gunakan sifat-sifat limit yang mana yang ada hanya tentang tan dan sin. Kurang lebih itu ya. Oke, lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal. Oh iya, kemarin di pertemuan terakhir untuk materi persamaan trigonometri, jumlah dan selisih trigonometri, perkalian trigonometri, kan ada kalian dapat juga sifat ini. 2 sin A cos A itu bisa diganti dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Nah, ini tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita memodifikasi bentuk soal limit. Nah, untuk lebih jelas semua bagian ini wajib ya kalian download lalu simpan, karena ini menjadi materi yang harus dicatat dan ini kita pakai untuk memanipulasi soal limit. Contohnya seperti ini. Mari perhatikan. Ini contohnya. Limit dari X tangen 5X. Nah, ini sih tidak masalah tangen di pemilihan, tapi penyebut ini cos 2X kurang cos 7X. Ini kan akan rumit karena tidak pernah ada dalam bentuk dalam tabel rumus sinus ini pada pertemuan pertama ini. Kita lihat ya bentuk-bentuk ini. Yang ada hanya sin, tan per tan per sin. Berarti tidak pernah ada cos. Nah, kalau ada soalnya mengandung cos, bagaimana caranya? Ya mau tidak mau harus soal itu harus dimodifikasi. Jadi kurang lebih untuk memecahkan persoalan ini, clue-nya yang pertama kita perhatikan yang ada di pertemuan bentuk-bentuk yang waktu kalian di kelas 11 persamaan trigonometri kemarin. Ini bentuk ini persis seperti bentuk yang ada di nomor 6 ini, cos P kurang cos Q. Nah, cos P kurang cos Q direkayasa menjadi min 2 sin setengah P tambah Q sin setengah P kurang Q. Nah, berarti kita anggap P-nya berapa di sini? 2. Q kita anggap berapa? 7. Begitu ya. 2. Kita gunakan sifat ini ya. Sifat ini kita pakai. Berarti bagaimana? Ini min 2 kita tetap tulis ya. Min 2. Kemudian sin juga tetap ditulis. Hanya di sini P-nya kita ganti dengan 2X dan Q kita ganti dengan 7X. Jadi 2X tambah 7X. Kemudian sin kembali Px kurang Qx berarti 2X
kurang 7x. Sudah. Nah, itu penting. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung ya, berarti min 2 sin ya 9x. Betul. Maaf, di rumus ini ada setengahnya ini ya. Jadi di sini ada setengah. Ini juga ada setengah. Nah, bukan pangkat setengah ya, setengah. Jadi di sini harusnya ada setengah. Di sini juga sin ada setengah lagi, baru dikurangi ya, 2x kurang 7x berarti min 5x. Oke. Nah, terakhir kita temukan penyebutnya akan berubah ke dalam bentuk yaitu min 2 sin 9 per 2x gitu, lalu sin gitu min 5 per 2x juga. Sudah selesai. Nah, sekarang soal ini penyebutnya sudah kita modifikasi menjadi min 2 sin 9 per 2x sin min 5x dikali dengan di sini tan 5x. Oke, saudara-saudara mari perhatikan. Nah, ini kita sudah dapat dua bentuk limit. Kalau kita bagi dia ya, nah ini sudah ada limit yang muat bentuk sin tangent gitu, kurang lebih begitu ya. Sehingga solusinya adalah, perhatikan, untuk bagian depan sama ya. Jadi di sini selanjutnya limit sudah kita rubah menjadi limit. Ini bisa langsung saja ya. Min setengah, betul. Kemudian ini sudah bentuk x per sin x. Berarti kita kali dengan 1 per berapa di sini? 9 per 2, betul. Sudah, tinggal kali lagi dengan ini. Ini tan 5x, berarti ambil 5 ya. 5 begitu. Dibagi dengan gitu kan. Bagi dengan berapa? Min 5 per 2. Oke, sudah. Pekerjaan kita sudah semudah itu. Jadinya min setengah tetap. Kita kali dulu ya. 1 dibagi 9 per 2 sama dengan 1 kali 2 per 9, kita dapat 2 per 9. Nah, 5 bagi min 5 per 2 sama dengan 5 bagi min 5 per 2 itu sama dengan 5 kali 2 per min 5. Kita dapat berapa? Min 2. Oke, sehingga di sini kita kali dengan berapa? Min 2. Ini nih. Oke, min 2 kali setengah sudah habis. Kita dapat hasil akhirnya adalah berapa? 2 per 9. Jadi hasil nilai limit untuk ini adalah 2 per 9. Ini jawabannya 2 per 9. Itu satu tutorial yang membantu kita untuk menyelesaikan bentuk-bentuk limit yang penyebutnya mengandung fungsi cos yang tidak ada dalam rumus, namun kita memanipulasi bentuk cos itu merubah menjadi bentuk sin. Perhatikan, ini ada cos tambah cos, ada cos kurang cos, ada dinominasi oleh cos begini. Nanti kalau ada cos kita rubah menjadi seperti ini bentuknya, sehingga arahnya ke sin semua, sehingga sin dengan tangen bisa diselesaikan. Mengapa bisa diselesaikan? Karena pada pertemuan pertama sudah dijelaskan. Ini ya, ini penting nih, perlu kalian ingat bahwa bentuk yang ada untuk x mendekati 0 itu ini hanya ini saja. Yang pertama sinus ax per bx, tidak ada per cos. Ini juga sama tangen. Terus ini sinus per tangen per sinus. Sinus per cos tidak ada. Nah, kalau ada per cos bagaimana caranya? Ya mau tidak mau harus di modifikasi atau istilah lebih kerennya bilang harus dimanipulasi, perbanyak bentuknya. Sehingga untuk kasus ini soal cosnya diselesaikan seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.